Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Didit. Video kali ini saya akan membahas mengenai gaji karyawan buat para pelaku usaha kuliner yang baru atau UMKM. Gimana cara menentukannya? Berapakah, ya kan? Apa harus UMR atau kayak gimana? Mau tau kayak gimana videonya? Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Seperti biasa. Baiklah, kita mulai videonya ya. Jadi gimana sih cara menentukan gaji karyawan untuk para pelaku usaha kuliner yang baru mulai? Berapa sih Kang gajinya gitu? Maksudnya apakah harus UMR atau tidak? Nah, pertanyaan pertama dulu, apakah harus UMR? Kalau menurut saya sih sebetulnya tidak juga. Karena tergantung dari kemampuan teman-teman, dari seberapa besar usaha teman-teman. Ya kan, kalau misalnya baru mulai, bahkan misalnya belum ada karyawan sama sekali, teman-teman masih mulainya sendiri, dalam arti kata teman-teman juga ikut terjun ke operasional, menurut saya tidak juga. Oke, terus berapa Kang angkanya gitu ya, kita kasih gampang contohnya gitu ya. Contohnya gini, misalnya UMR di Bandung tuh kalau nggak salah 3, berapa gitu ya. Apakah harus 3 juta, apakah harus 2 juta, apakah sejuta boleh, 800.000 boleh. Nah, itu kembali lagi sama teman-teman dan calon karyawan teman-teman gitu. Yang penting ya menurut saya nih, benang merahnya adalah akadnya ya teman-teman. Akad tuh dalam arti kata tuh di saat wawancara pertama kali teman-teman akadnya harus jelas. Berapa gajinya, berapa lama jam kerjanya, dapat apa aja, makan, istirahat, kerjanya berapa lama, itu semua harus jelas. Akadnya harus jelas di depan. Jangan sampai nanti calon karyawannya merasa dirugikan atau merasa kok nggak sesuai ya sama jam kerjanya, nggak sesuai sama gajinya gitu lah. Nah itu harus jelas di depan. Oke, kita ambil contoh deh biar gampang. Misalnya di saat saya mencari seorang barista, berapa sih gaji baristanya gitu kan? Itu pun beda-beda. Contohnya misalnya gini, barista pun kelasnya juga beda-beda. Mereka ada yang bisa dibilang gajinya 1 juta, 1,5, 2 juta, 3 juta ya, bahkan di atas UMR 5 juta, mungkin dia udah statusnya senior barista, atau dia bisa dibilang head bar, atau bahkan dia bisa dibilang jadi supervisor. Jadi banyak. Nah, gimana menentukannya? Itu kembali lagi dari skill mereka, dari mulai kita lihat experience-nya mereka, pengalamannya mereka, kan nanti mereka akan kirim CV tuh. Ya kan mereka kirim CV, kita baca tuh, ya kan kita baca mereka sudah pernah kerja di mana aja. Dan yang terpenting harus ketemu untuk interview. Kecuali untuk di saat lagi pandemi kayak gini ya. Oh, sebelumnya tadi saya lupa mengingatkan di awal video ini. Teman-teman tetap jaga protokol kesehatan ya, situasi lagi seperti saat ini. Oke. Dan sedikit intro, kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, boleh bantu like dan jangan lupa subscribe video ini. Dan boleh banget teman-teman untuk nge-share video ini ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu video ini dibutuhkan buat orang lain, apalagi orang-orang yang baru mau mulai usaha. Karena sebetulnya video ini saya buat tuh memang berdasarkan pertanyaan dari kemarin kalau nggak salah Bro Eka ya, gitu. Oke, balik ke konten yang tadi. Barista ya, gajinya berapa? Contohnya lagi kan gini, misalnya saya baru mulai buka kedai kopi gitu ya. Nah, saya masih terjun ke situ. Apakah saya harus UMR? Belum tentu juga, tergantung dari kemampuan teman-teman, budget teman-teman, sanggup atau tidak bayar segitu. Kalau memang belum sanggup, nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati gitu. Banyak kok yang masih barista-barista gitu ya, atau mungkin sebutannya barista atau tidak, digajinya masih 50.000 sehari atau di bawah 1 juta, bahkan yang saya dengar digaji 800.000 pun masih ada aja. Wah Kang, tega banget. Ya sebetulnya bukan masalah tega nggak tega, balik lagi terhadap kedai tersebut ya kan, atau tempat kopi tersebut, dia sanggupnya bayar berapa dan kemampuan si orang itu gimana. Ya kalau selama orangnya nggak masalah ya, yang mau kerjanya nggak apa-apa, memang butuh uang, kenapa tidak gitu kan, kita juga nggak bisa menyalahkan itu gitu. Tapi kalau memang sanggup dan orangnya capability ya, apa bahasanya capability itu, sanggup dan memang bagus kerjanya, ya boleh-boleh aja gitu kan. Jadi
itu balik lagi terhadap ketentuan dari perusahaan teman-teman atau tempat kerja teman-teman gitu kan, tergantung interviewnya. Jadi nanti tinggal interview di awal aja. Cuman gini loh maksudnya, misalnya teman-teman tadi kayak nyari barista, teman-teman punya budget ternyata nih gitu ya, maaf nih bukan saya maksud ini, budgetnya cuma 1 juta. Ya udah, berarti nanti teman-teman begitu buka lowongan mungkin jangan bilangnya coffee shop, tapi kayak misalnya kedai kopi di garasi rumah gitu kan, baru mulai, fotonya juga nggak usah keren-keren banget gitu. Nah terus nanti juga pas mau manggil para calon karyawannya, jangan yang kira-kira pengalamannya udah lama gitu, maksudnya pengalamannya udah misalnya udah di Starbucks berapa tahun, misalnya udah di Kopi Pudak berapa tahun, udah jam terbangnya udah tinggi gitu. Yang kayak gitu mah nggak usah dipanggil, karena pasti mereka gajinya mintanya gede-gede. Biasanya sih seperti itu. Tapi kayak misalnya baru mulai mau belajar kopi gitu ya, baru ngetes kopi gitu, maksudnya baru mulai gitu ya, ya itu boleh itu dipanggil gitu kan. Siapa tahu dia gajinya bisa menyesuaikan. Itu sih contohnya teman-teman. Nah jadi balik ke tadi, apakah gaji karyawan itu harus sesuai UMR? Kalau menurut saya sih belum tentu juga, tergantung dari kemampuan teman-teman, dan balik lagi tergantung akadnya di saat interview nanti. Apakah memang oke ya si calon karyawannya setuju? Karena kan di luar sana juga banyak orang yang butuh gitu loh. Bahkan saya pun ada beberapa teman saya yang masih mereka gaji karyawannya itu di 1 juta kalau nggak salah, 1 juta, tapi ada fasilitas-fasilitas lain, misalnya kayak dapat makan, dapat transport kayak gitu-gitu, atau mungkin ya ada ketentuan-ketentuan yang lain gitu sih teman-teman. Nah jadi balik ke tadi, semuanya kembali lagi kepada teman-teman, berapa gaji yang diperlukan. Oke deh, saya rasa cukup lumayan panjang kali ya videonya, biar nggak terlalu boring juga. Nah kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung sama video ini atau mengenai tentang karyawan, gaji karyawan berapa, boleh cantumkan di kolom komentar, kita coba diskusi, atau bisa DM saya di Instagram. Sekali lagi saya Didit, mohon pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan ya, hati-hati di luar sana, tetap pakai maskernya. Kalau teman-teman suka sama video ini, boleh bantu like, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar ada video-video berikutnya teman-teman akan dapat notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.